Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya, masuk ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Ryan Herman. Nih Bro Ryan udah pernah bertanya kayaknya dulu ya. Gue ada inget nih Bro Ryan ya. Oke, Bro Ryan bertanya. Ini gue suka nih pertanyaan nih Bro Ryan ya. Bro Ryan bertanya, Bro mau minta bahas Tag Heuer Carrera Glass Box 39 mm dong. Sekilas lihat cakep banget desainnya sama ukurannya, tapi galau sama harga yang udah mepet-mepet ke Breitling B01 untuk kondisi second dua-duanya. Kalau bro pribadi pilih mana? Thanks bro. Oke, nah ini gua suka nih ya. Oke, bro Ryan, ini gua kasih tau jujur ngomong ya. Oke, ini gua tahu nih yang lo lagi minta bahas nih, gua tahu nih. Carrera Tag Heuer Carrera Glass Box ya. Ini adalah jam yang untuk memperingati anniversary gitu 60 tahun ya Tag Heuer ya. Jujur ngomong ya bro ya, gue setuju banget sama lo. Kalau model ini jam bagus banget, gue juga suka banget. Jadi gue nih bisa lihat ya, lu otaknya sama gue nih sinkron gitu ya. Karena gue bener-bener juga sebenarnya suka mainin jam bro. Karena waktu gue pertama kali lihat, gue juga, nangkep banget perhatian gue gitu ya. Ini memang bagus bro. Karena kenapa? Karena ini jam Tag Heuer. Ini jadi gue bahas dikit dulu ya soal Tag Heuer ini ya. Baru nanti gue ngomong ya perbandingannya sama Breitling ya. Tapi gini, Tag Heuer Carrera Glass Box ini ya, gue suka banget. Karena kenapa? Karena ini memang modelnya dia berdasarkan model vintage. Jadi model Tag Heuer yang zaman dulu dia buat lagi gitu loh, dimoderin gitu ya. Modernisasi lah istilahnya. Jadi banyak nih sekarang perusahaan-perusahaan kan ambil ya model-model vintage mereka terus dibangun lagi gitu loh, dibangun lagi tapi pakai teknologi zaman sekarang. Jadi dan kebenaran emang desainnya zaman-zaman dulu cakep-cakep ya, dan ini salah satunya nih. Nah, ini gue suka banget, Bro. Ini gue suka banget gitu ya. Tag Heuer Carrera Glass Box. Kenapa gue suka? Karena memang seperti lu bilang gitu. Lu otaknya nih bener-bener sinkron banget sama gue. Waduh, Bro, ini gue jujur ngomong ya. Gue lumayan yakin ya, lu bisa nanya-nanya gini. Gue bisa lihat lah, gue suka sama pertanyaan lu. Karena kenapa ini lu tuh kayaknya kayak watch enthusiast benar-benar gitu lah ya. Gue demen nih, jangan cuma nanyanya Rolex, 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 Rolex. Gue udah muak sama Rolex, Rolex, Rolex gitu ya. Nah, gue suka nih pertanyaan lo. Nah, ini Tag Heuer Glass Box 39 mm. Kenapa gue suka? Karena gue suka ininya sih, ukurannya. Jadi gue sama sama banget sama lo gitu ya. 39 mili bagus tuh. Gitu ya. Gue paling temen tuh kalau jam yang ukurannya 39, 38 bagus. Bagus tuh ya. Jangan yang kayak tapi kita selama 10 tahun terakhir ini kita udah kenyang gitu ya. Gue udah kenyang banget gitu ya. Dulu gue waktu mulai hobi jam kayak sekitar 7 tahun lalu gitu ya. Gue inget banget ya mau cari sampai sekarang loh di Swiss ya gitu ya, mau cari jam yang ukuran 39 makin lama makin susah karena semua pada oversize semua gitu, 42 ke atas gitu, makin lama makin bengkak gitu. Jadi sekarang nih baru kita lihat nih trennya akhir-akhir ini mulai nih perusahaan-perusahaan Swiss balik ke size yang lebih kecil gitu ya. Nah, untuk yang ini ya 39 mili bagus banget gitu. Gue setuju sama lo. Bagus ininya apa namanya? Ukurannya secara ukuran 39 ya. Nah, jujur ngomong sih bro ya, ini jam gue belum pernah coba ya. Gue nggak pernah coba, tapi gue udah pernah lihat di toko, pernah lihat gitu. Tapi gue nggak coba, gue nggak nyoba gitu. Gue cuman sekilas lewat gue lihat gitu ya. Nah, jujur ngomong gue kalau lu merasa tertarik ya sama ini jam ya, gue jujuran nggak salahin lu karena memang bagus gitu. Apalagi kalau lu lihat dari komputer, waduh keren banget kayaknya. Jujur banget ya, kalau misalnya lu lihat dari komputer, ini jam kelihatannya bagus banget gitu ya. Size bagus gitu ya. Dan udah gitu ada dua warna ya, ada warna biru, ada warna hitam. Kalau rekomendasi gue, lu ambil yang warna hitam bro. Bedanya adalah tanggalnya kalau yang di warna hitam ada di angka 12. Kalau yang warna biru ada di angka 6. Kalau buat orang yang bukan, kalau warna biru menurut gue lebih buat kayak orang-orang pada umumnya aja kali ya. Tapi kalau yang kayak benar-benar watch enthusiast kayaknya lebih seneng rata-rata yang warna hitam. Gue lebih suka warna hitam. Karena kenapa? Karena gue udah lihat ini jam ya. Waktu ditaruh date-nya ya, tanggalnya di angka 12. Itu jadi kelihatan kayak bersih loh.
Padahal ada tanggal, tapi tanggalnya karena ditaruh di angka 12, jadi kayak seolah-olah kayak nggak ada tanggal. Nah itu gue suka tuh gitu. Gue kayak emang orang nggak demen ada tanggal gitu kan. Jadi gue suka banget waktu ditaruh di angka 12 gitu ya. Dan menurut gue udah gitu dengan ditaruh di angka 12 itu unik gitu loh. Karena rata-rata ya jam di luar sana itu kalau taruh tanggal biasanya di antara 4 dan 5, kalau nggak di angka 6, kalau nggak di angka 3. Nggak ada orang taruh tanggal di angka 12. Nah ini jam ini aneh gitu, makanya gue seneng. Gue seneng nih kalau aneh-aneh kayak begini gitu ya. Dan udah gitu dialnya juga reverse panda gitu ya. Nah kalau secara proporsi, nah ini gue juga bingung ya, karena gue kan belum pernah pakai ya bro ya. Tapi kalau gue lihat ya, dia kan ketebalannya kayak 14 mili ya gitu ya. Untuk 39 milimeter diameter tapi ketebalannya 14 mili. 13,9 lah, sampai hampir 14 gitu ya. Itu jatuhnya sih mestinya di tangan ya. Akan sedikit akan agak tebal ya jatuhnya. Tapi ini jam ya itu makanya dibilang glass box. Karena kenapa? Karena safirnya itu ya dom banget gitu. Dia kayak niruin vintage gitu. Jadi kayak dom banget. Nah itu juga tuh apa alasan lain kenapa gue suka banget main di jam, selain penempatan tanggalnya di angka 12 jadi kelihatan bersih gitu ya, nggak sama sekali nggak hancurin simetrisnya gitu ya. Terus udah gitu gue juga sukanya adalah 39 milimeter ya, dan juga ini nih apa kristalnya dom banget. Nah gue jadi lihat cakep banget gitu kayak dom begitu gitu, kayak bola gitu ya. Nah itu bagus gitu ya. Nah 14 milimeter tapi itu dihitung dari bawah, case bawah sampai ke atas kristal. Nah jadi gue nggak tahu ya ini akan jatuhnya di tangan bakal tebal atau enggak ya. Kalau kita lihat dari paper sih ya, gue nggak pernah coba. Kalau gue lihat dari paper sih jatuhnya mestinya agak sedikit tebal. Tapi itu apa kristalnya itu kan karena bola begitu ya, kayak bola ya gitu ya. Jadi kalau kita buang ya itu kristal ya, itu aja mungkin gua rasa itu jatuhnya itu udah kurangin ketebalannya. Jadi terus udah gitu gua lihat juga case-nya agak kayak apa kayak anak tangga gitu bagian bawahnya. Jadi kalau gua lihat ini jam sih ya, walaupun kelihatannya kayaknya tebel ya di paper ya, tapi gua rasa kalau jatuhnya nanti di tangan gua rasa sih nggak parah lah. Nggak segitunya gitu loh. Mungkin jatuhnya sekitar kayak 12 milian ya itu. Jadi mestinya oke lah. Kalau menurut gua ya. Tapi gua sekali lagi gue jujur ngomong, gue belum coba ya. Gue cuma lihat aja. Gue pernah lihat barangnya di toko, di display gitu ya, tapi gue nggak pernah coba gitu ya. Gue nggak nyoba waktu itu gitu ya. Dan ini jam memang bagus bro gitu ya. Nah terus udah gitu ini lu tanya nih, terus jadi lu suka sama desain, lu suka sama ukurannya ya. Gue juga suka banget bro, itu menurut gue bagus. Dan menurut gue bro ya, ini jam ya, gue boleh bilang ya, selama gue main jam ya, selama gue main jam ya udah bertahun-tahun ini ya, gue boleh bilang ini model yang glass box 39 milimeter ini ya, ini adalah model terbagusnya Tag Heuer loh. Jadi selama gue main jam ya, selama bertahun-tahun ini ya, inilah model Tag Heuer yang paling bagus yang pernah gue lihat sejak gue pertama kali nyemplung ke dunia jam tangan gitu loh. Ini jam tangan yang paling bagus dari Tag Heuer yang pernah gue lihat, jujuran ngomong gitu ya. Jadi emang keren banget bro. Dan udah gitu juga, oh ya, terus udah gitu gue mau bahas juga ya. Dan ini juga movementnya udah in-house gitu ya. Itu kaliber berapa itu? Kaliber 20 ya dari Tag Heuer gitu ya. Power reserve panjang, sekitar 80 jam. Jadi sekitar 10 jam lebih panjang daripada kayak movementnya Breitling atau movementnya Rolex gitu ya. Karena movement Rolex, Breitling sekitar 70, ini 80. Jadi lebih panjang gitu ya. Dan udah gitu, gue juga udah pernah ngobrol sama orang yang punya jam Tag Heuer dengan movement chronograph in-house-nya mereka gitu ya. Dan udah gitu, orang ini bilang sama gue, kalau movementnya Tag Heuer itu ya, yang kaliber ini nih, kaliber ini kan kaliber yang dipakai ini kan kaliber apa sih namanya? Dia ngomongnya kaliber 20 ya, tapi itu sebenarnya mirip lah sama kaliber apa Heuer 2 gitu ya. Nah, itu tuh kaliber apa in-house chronograph movement dari Tag Heuer ini nih yang dipakai di jam ini ya.
Itu buat temen-temen gua, ada temen gua yang punya Tag Heuer dan dia udah pernah coba gitu jam bukan model ini tapi model lain tapi chronograph movementnya sama gitu ya. Dia ngomong sama gua itu movementnya Tag Heuer tuh chronograph bagus. Katanya apa namanya? Akurat banget gitu ya. Dan emang COSC, emang COSC certified. Jadi memang akurat gitu. Tapi dia bilang akurat banget gitu loh. Jadi walaupun dibilang COSC tapi akurasinya tuh katanya nggak kalah sama Rolex. Jadi itu katanya teman gua gitu ya. Ya gue sih percaya aja lah. Dan gue juga ada denger orang lain ngomong begitu juga sih, bukan teman gua doang. Tapi gua ada denger dari beberapa orang gitu. Memang Tag Heuer ini bagus yang movement chronograph in-house mereka ya. Itu bagus katanya akurasinya bagus, akurat gitu ya. Jadi gue suka banget bro sama sama ini jam ya. Movementnya bagus, proporsinya kayaknya oke, size-nya bagus, udah gitu dialnya juga bagus, reverse panda, udah gitu tanggalnya juga unik di angka 12, bersih, udah gitu juga unik gitu ya penempatan tanggalnya gitu. Jadi cakep-cakep bro. Gue juga suka banget. Jujur ngomong kalau gue banyak duit nih, gue mau sikat ini jam nih, bener-bener nih ya gitu. Jadi bukan lu aja, gue juga ngerasa cakep gitu ya. Nah, terus sekarang lu bilang gitu ya. Nah, tapi lu galau. Lu suka sama ini jam, tapi lu galau karena harga bekasnya deket-deket sama Breitling. Oke gini, gua nggak tahu ya masalah harga bekas ya bro ya. Gua nggak tahu harga bekas ini jam berapa. Udah gitu juga Breitling B01. Breitling B01 yang lu maksud B01 tuh apa? Navy Timer maksud lo? Breitling B01 apa? Navy Timer. Kalau kalau karena gini, kalau gua lihat harga barunya ya, antara model ini sama Breitling itu bedanya sebenarnya nggak dikit sih kalau barunya. Kalau barunya nggak dikit. Itu Breitling tuh mahalnya sekitar sekitar berapa itu? Sekitar kayak 25 kayak 25% lebih mahal lebih loh. Lebih mahal daripada Breitling yang B01 ya Navy Timer gitu ya. Lebih mahal 25% lebih daripada Tag Heuer yang lagi lu tanya ini glass box gitu ya. Nah tapi kalau harga bekas ya gue nggak tahu bedanya berapa, gue nggak tahu gitu. Tapi kalau harga barunya sih sebenarnya bedanya lumayan banget bro. Karena bedanya 25% loh. Jadi lu nggak bisa bilang oh bedanya dikit. 25% itu banyak loh gitu ya. Nah jadi gue nggak tahu nih yang lu maksud pertama B01 tuh apa? B01 apa? Gitu loh. Breitling apa? B01 apa? Apa Navy Timer atau apa? Karena akhir-akhir ini Breitling banyak keluarin model kan gitu kan. Gue sendiri punya nih Breitling, tapi ini bukan B01 tapi B09. Gue punya Pistachio Premier. Ini B09. Ini bukan B01 tapi B09 lebih manualnya gitu. Sama-sama B01 tapi ini versi manualnya gitu. Nah, gua nggak tahu lu bandingin sama siapa, sama ini atau Navy Timer atau apa, gua nggak tahu gitu ya. Tapi lu pokoknya tapi gua mau bilang gini, nggak peduli lah mau ini mau Navy Timer. Tapi kalau harga barunya sebenarnya Breitling sih lebih mahal. Jauh gitu ya. Lu nggak bisa bilang 25% oh beda dikit. Itu bedanya jauh gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang lu ngomong bekas, oke, gue bingung. Karena gini, gue nggak tahu ya bekasnya Breitling B01 berapa. Gue juga nggak tahu Carrera ini bekasnya berapa. Gue juga nggak tahu gitu loh. Nah, tapi kalau dari pemahaman gue nih, kalau harga barunya aja bedanya 25%, harga bekasnya mestinya juga bedanya lumayan banyak lah gitu. Nggak bisa bilang gue nggak tahu sih bedanya berapa. Lu kan bilang kan ini kan apa harganya mepet-mepet gitu. Mepetnya berapa nih gitu. Ya mepetnya berapa gitu loh. Kalau bedanya misalnya mepet 20 juta ya jangan dibilang mepet, itu bedanya jauh gitu loh. Jangan jangan begitu gitu loh. Jadi gue nggak tahu juga nih Bro Ryan ya, standar lu gimana ya. Jangan lu bilang oh bedanya 20 juta. Ya bedanya cuma 20 juta ya. 20 juta itu udah besar gitu ya. Tapi menurut gue sih soalnya kalau harga retailnya ya itu bedanya lumayan banyak bro. Bedanya lebih dari 20 juta loh. Bisa 30-an loh. Bisa hampir 30-an loh kalau kalau barunya loh. Tapi kalau bekasnya berapa? Makanya gue bilang sih bekasnya juga mestinya bedanya sekitar 20-30-an gitu loh. Karena barunya aja segituan bedanya gitu loh. Nah, jadi kalau soal harga ya menurut gue sih lu nggak bisa bilang mepet-mepet sih, Bro. Karena menurut gue bedanya sih lumayan ya kalau menurut gue ya. Walaupun gue sekali lagi gue nggak tahu karena gue nggak tahu harganya Breitling-nya berapa, harganya ini Carrera berapa gitu ya. Gue nggak tahu gitu ya.
Tapi kalau gua lihat dari harga barunya sih bedanya lumayan mestinya. Harga bekasnya juga mestinya mirip-mirip harganya bedanya gitu ya. Nah, jadi gue udah jawab ya pertanyaan itu ya. Nah, sekarang lu tanya nih, kalau pribadi gue pilih mana? Nah, ini pertanyaan yang gue akan jawab. Kalau gue pribadi bro, oke, antara dua ini ya, jujuran ngomong. Walaupun Carrera itu gue suka banget ya. Tapi kalau lu tanya gue ya, antara Breitling sama Carrera. Kalau misal gue harus pilih satu aja, gue akan pilih Breitling. Karena kenapa? Nih gua kenapa? Karena begini. Karena gue udah punya Breitling, gitu ya. Jadi gue bisa ngomong gini. Carrera ini yang lo tanya glass box emang bagus. Tapi gue pernah lewatin toko dan gue lihat ya barangnya gitu ya. Gue nggak nyoba, gue nggak nyoba gitu ya. Tapi gue jujur ngomong ya, barangnya ya kalau lihat di aslinya sama di komputer ini Carrera Glassbox jauh lebih bagus. Sekali lagi gue bilang, di komputer barangnya Tag Heuer Glassbox itu jauh lebih bagus daripada aslinya. Tapi aslinya begitu dilihat ya, bukan jelek ya, maaf ya, bukan jelek. Tapi nggak sebagus seperti yang di komputer. Itu perasaan gue, gitu. Nah, sedangkan Breitling nih, ya, gue berani bilang ya bro ya, gue kan udah punya Breitling ya. Ini coatingnya Breitling ya, ini menurut gue nih udah one of the best. Ini menurut gue, beneran. Gue kalau lihat Breitling nih sama Rolex aja, gue bilang Breitling tuh kelihatan lebih cakep, lebih bagus. Iya, ini kata-kata Gojam nih. Beneran, gue nggak bohong, gue nggak peduli dah. Orang Rolex fans, tersinggung ya, bodo amat ya. Gitu. Tapi jujur ngomong, menurut gue nih Breitling ya, kalau gue sandingin sama Rolex ya, Breitling tuh kelihatan lebih bagus. Karena nih coatingnya Breitling ya bagus banget loh, nggak bohong, kayak jernih banget, kinclong banget. Nah jadi coatingnya aja nih, gue bilang Breitling di atas Tag Heuer. Gitu. Jadi kalau udah lihat barang aslinya nih, Breitling kayak lebih halus, lebih cakep gitu loh. Tapi memang harus sedemikian karena kenapa? Karena harganya emang lebih mahal, retailnya aja lebih mahal. Gitu loh, Breitling emang posisinya di atas itu gitu. Nah, terus udah gitu juga gini, Bro ya. Gue juga mau melalui video ini gue mau bilang begini. Breitling kalau kalau gue lihatnya gini, Breitling sama Tag Heuer, Breitling tuh di atas Tag Heuer. Gue tahu ada orang yang selalu nyamain gitu. Breitling sama Tag Heuer disamain gitu. Kalau enggak, kalau buat gue enggak. Breitling itu di atas Tag Heuer. Sebenarnya emang bener begitu gitu. Ini bukan pendapat gue, ini memang kenyataan. Breitling itu di atas Tag Heuer gitu loh, lebih bagus gitu. Kalau udah pegang barang aja gue juga ngerasa kok Breitling barangnya lebih halus gitu loh, lebih bagus gitu loh. Jadi ya secara harga juga lebih mahal gitu loh. Jadi Mike, kalau lu tanya gue antara dua ini gue pilih mana, gue pilih Breitling karena memang produknya memang lebih bagus gitu, halusnya dan gue udah pernah lihat juga gitu loh. Ya gue udah punya Breitling, terus gue juga udah lihat itu Carrera itu. Sekali lagi gue suka sama itu Carrera Glassbox dan gue juga jujur ngomong kalau gue banyak duit gue juga pengen punya itu gitu karena gue demen sama itu jam gitu, beneran nggak bohong. Tapi kalau gue harus pilih salah satu, gue akan pilih Breitling karena memang lebih bagus, coatingnya lebih halus apa gitu, gitu. Tapi emang lebih mahal gitu ya. Jadi iya gitu sih kalau menurut gue sih bro. Dan udah gitu gini ya, sekali lagi Breitling tuh kelasnya di atas Tag Heuer sih gitu. Tapi gini bro ya, menurut gue gini. Tapi gini, kalau misalkan ya menurut gue sih begini ya. Ini dua-duanya menurut gue jamnya bagus gitu ya. Breitling bagus, Tag Heuer juga bagus yang Glassbox ini gitu ya. Kalau misalnya lu suka sama Carrera Glassbox gitu ya, menurut gue sih juga nggak salah sih lo ambil ini sih gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Tapi makanya apa namanya, lu kalau bilang beda harganya beda tipis, gue bilang sebenarnya harganya sih kayaknya nggak beda tipis sih bekasnya sih kalau menurut gue gitu ya. Apalagi setahu gue Breitling juga harganya udah mulai naik loh gitu loh ya. Ini waktu gue beli ini jam harganya ini masih belum naik, sekarang udah naik harganya gitu. Yang ini nih pistachio ini udah naik harganya gitu. Sekarang harganya udah lebih mahal daripada waktu gue beli ini gitu. Jadi kalau lu ambil harga, karena ini Glassbox ini baru diluncurin ke tahun ini. Nah, lu kalau mau fair, lu harus ambil Breitling yang harganya yang tahun ini juga gitu loh. Breitling tahun ini 2023 udah lebih mahal, bro. Karena setahu gua mereka udah naik harga gitu. Tudor juga kalau nggak salah baru-baru ini naik harga kan gitu. Perusahaan-perusahaan jam ini kan naik terus harganya gitu. Jadi kalau menurut gua sih secara perbedaan harga mestinya juga nggak bilang tipis sih bro gitu. Dan menurut gue gini sih, kalau misalkan ya lu memang suka sama Carrera ini, gue juga nggak lihat salah sih lu ambil ini gitu, karena memang harganya pasti juga lebih murah gitu loh. Tapi menurut gue gini, kalau misalnya lu
memang cuma boleh pilih salah satu doang ya. Ya lu mendingan kalau memang lu lebih suka Breitling ya udah lu mendingan ya tahan diri, lu mendingan ambil Breitling. Tapi kalau tanya gue lebih suka mana ya? Gue jujur ngomong ya, kalau Breitling gue lebih suka Breitling sih. Apalagi ini nih pistachio yang gue punya. Lu ini Breitling pistachio ini sama sama apa yang namanya nih? Sama Tech Hoyer glass box. Gue pilih ini kemana-mana gitu loh. Tapi jujur ngomong kalau duit gue banyak, walaupun gue udah punya Bradley Pistachio ini, gue bakal masih mau beli itu Carrera yang glass box itu. Karena jujur ngomong bro, kita walaupun gue bilang ini lebih bagus, gue udah punya, tapi bukan berarti gue nggak bisa udah punya ini terus gue jadi nggak mau sama jam yang walaupun gue bilang kan Tech Heuer di bawah Breitling, bukan berarti gue udah punya Breitling gue jadi nggak mau punya Tech Heuer, enggak gitu loh. Karena kalau kalau orang yang demen suka jam kayak gue gini ya, walaupun jamnya lebih murah, tapi setiap jam itu ada bagusnya sendiri-sendiri gitu, ngerti gak lo? Jadi nggak bisa, logikanya bukan berarti kok kalau dapat yang lebih bagus udah gitu yang di bawahnya kita nggak mau gitu, enggak gitu, karena tiap jam ada karakter sendiri-sendiri. Nah jadi kalau menurut gua kalau lu memang suka yang glass box, ambil aja yang glass box gitu, karena itu juga lebih murah kan gitu. Tapi kalau memang lu cuma mau punya satu aja gitu, kalau lu mau punya satu aja ya lu kalau memang suka Breitling ya mendingan Breitling sih. Dan menurut gua Breitling emang lebih bagus karena emang di atasnya Tech Heuer gitu. Tapi kalau misalnya lu lebih gila lagi Bro Ryan ya, misalnya lu uangnya apa namanya luber gitu ya, lu bisa dua-duanya ya sikat dua-duanya, karena dua-duanya keren gitu, jujur ngomong. Karena kayak gua nih, kalau misalnya gua banyak duit ya gua sikat ini, gua suka juga Tech Heuer glass box karena dua-duanya keren, gua suka gitu ya. Jadi menurut gue ini bagus bro, emang Tech Heuer Carrera glass box. Gue juga ngiler jujur ngomong. Dan gue lumayan kaget nih ada orang yang bisa nanya. Gue demen nih kalau dapat pertanyaan kayak gini, karena biasanya orang cuma nanyanya Speedmaster, Rolex, Speedmaster, Rolex. Gue udah bosen bener-bener sama Rolex terus. Jadi bosen gue gitu. Jadi gue senang nih kalau ada orang yang tiba-tiba nanyanya model kayak begini gitu ya. Kebetulan model gue juga suka lagi gitu ya. Oke Bro Ryan, ini jadi gue harap ini menjawab ya pertanyaan lo ya. Maaf ya udah agak panjang. Gue akan stop. Semoga membantu ya Bro Ryan. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Ryan, langsung aja komen dan nanti kalau menarik gue akan bahas. Makasih guys sudah nonton. Kalau misalkan suka horologi jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video gue jam berikutnya. Bye bye guys.